Halo, jumpa lagi di channel Tani Cabe TV, channel yang memberikan informasi dan solusi seputar dunia pertanian. Oke, sahabat tani cabai mania semua, kali ini kami sedang di lahan cabai rawit roket dan sultan, di mana untuk tanaman cabai rawit roket dan sultan ini sekarang posisi umurnya sudah berumur 10 hari. Jadi kegiatan pada hari ini adalah kegiatan yang pertama kali untuk pengocoran. Mari ikuti video untuk pengocoran pada hari ini. Formula apa saja yang kita gunakan, mari ikuti. Oke sahabat tani, kali ini kami melakukan pengocoran yang perdana. Harusnya sudah dari hari-hari kemarin, cuma terkendala pemasangan ajir dan ini pun belum selesai. Akan tetapi kami menyimpulkan harus pengocoran karena sudah hampir 10 hari ya, dari betul. awal penanaman. Iya betul, 10 hari. Dan untuk penanaman kami berkolaborasi dengan Tani Cabe. Pengocoran di awal itu kami menggunakan satu NPK ini 1616, boleh pakai merek apa saja, DGW boleh, Yaramila boleh, dan merek lain boleh. Ini NPK-nya nanti per 25 liter ataupun 20 liter kira-kira 1 genggam ataupun 1 gelas. Iya betul. Terus untuk yang kedua Kapos Plus. Kapos Plus ini nanti untuk dosisnya cukup 3 sendok makan saja per 25 liter ya. 20 sampai 25 ya. 20 sampai 25 liter cukup 3 sendok. Lalu Proton Max. Nah, untuk Proton Max ini dosisnya boleh 10 sampai 15 mili. Nah, untuk per 25 liter ataupun 20 liter. Terus saya tambah lagi nutrisi D untuk merangsang tunas supaya cepat tumbuh. Nah, ini cukup 1 sendok makan. Bisa ditambah dengan asam humat ataupun betul. apapun, beli curah boleh, beli kemasan kiloan boleh. Karena di musim kemarau ini untuk fungisida saya tidak pakai karena nggak ada hujan sama sekali, tanah kering, bakteri pun mungkin minim di dalam guludan tersebut. Jadi untuk sahabat tani yang belum paham bisa nanti komentar ataupun bertanya-tanya lewat WhatsApp kami, apa-apa saja yang saya lakukan. Dan ini semuanya ini cuma saya perlihatkan, nggak ada saya tutup-tutup ini. Nah, cuma ini bisa ditambah dengan asam humat curah maupun merek apapun boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa karena ini unsur masa pertumbuhan tunas dan pertumbuhan akar. Supaya hasilnya memuaskan ya. Iya, biar untuk perakarannya tumbuh maksimal. Jadi lalu semua bahan ini kita mix di dalam ember ataupun wadah apapun dengan ditambah air 25 liter, lalu diaduk supaya terurai, lalu kita kocorkan. Tadi memakai pompa, kurang lebihnya 200 mili per lubang ataupun per tanaman. Nah, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama Mas Wahid mengenai perawatan di musim kemarau ini. Gimana? Oke, siap. Jadi memang kendala utamanya adalah air ya ini Pak Budi. Ya. Untuk air ini kebetulan di daerah sini ini kan banyak yang lagi antri untuk musim tanam, giliran lah ya, kalau giliran. Di sini. Jadi air itu giliran, kadang dalam jatah gilirannya seminggu sekali, cuman kadang pas jadwalnya itu kadang tidak dapat jatah. Ya, jadi itu tidak sampai ke bawah ya aliran air ini saja irigasi. Baru 2 minggu baru dapat giliran. Iya. Jadi memang untuk di wilayah Temanggung ini khususnya di Tembara itu irigasinya sama di pusatnya itu jauh. Iya betul. 2 minggu sekali baru kebagian giliran air sampai ke bawah. Maka dari itu kami saat ini melakukan pengocoran sebisa mungkin. Karena untuk tanaman cabai rawit roket dan kaliber ini alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Tunas air sudah mulai tumbuh dan tunas baru atasnya saja sudah bagus. Dan untuk di
samping-samping ujung bedengan ini dikasih tanaman tomat Madonna Tuma, satu bedengan satu-satu. Satu-satu ya, betul. Namanya kalau di sini telacaran. Telacaran buat. Nah, nanti juga akan saya review lagi untuk telacaran tomat Madonna ini gimana hasilnya. Padahal cuma di pinggiran ya. Iya, betul. Di pinggiran bedengan ini daripada Iya. nganggur, kita tanami tomat. Iya. Nah, oke sahabat tani. Jadi saya sering konsultasi ataupun sharing sama tani cabai. Kendala tersulit itu di bulan ini ya menanam cabai. Di bulan ini soalnya sama sekali nggak ada hujan. Ya paling untuk solusinya ya kita harus menggunakan untuk nutrisinya yang benar-benar bagus agar tanamannya itu memang benar-benar bisa menyerap nutrisinya. Jadi ini untuk andalan kita di musim tanam ini adalah ada Proton Max, tadi udah disebutkan ya, Proton Max, Kapos, terus NPK sembarang bisa pakai yang dari DGW atau dari Pak Tani, terus sama Nutrisi D juga itu untuk fase vegetatif untuk bocor. Jadi ini sama seperti musim tanam yang dulu, yang Agustus dulu, ini kita juga pakai ini. Nanti terus ikuti sampai tanaman ini tinggi gembel seperti dulu. Ya mudah-mudahan ya. Karena saya juga cemas-cemas gimana. Iya. Karena ini kan kita publikasikan dari pengolahan lahan. Iya, betul. Dan kita kan belum tahu nanti finishnya seperti apa. Iya, betul. Akan tetapi kita optimis, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, referensi bagi para petani, khususnya petani pemula ya. Iya, betul Pak. Karena untuk nanti mungkin kalau nggak kuat seminggu, 3 atau 4 hari lagi saya kocor pakai ini lagi, dan baru minggu depannya spray. Untuk penyepraian kita sederhana, cuma pakai Proton Max, Nutrisi D, Green Top, dan nanti jika ada gejala-gejala di tunas, kita tambahkan insektisida Dinomax aja udah kuat ya. Pakai Abamectin merek Dinomax itu udah kuat. Cuma itu saja. Untuk fungisida mungkin pakai yang ringan-ringan, pakai Antrakol 1 sendok itu cukup ya. Bisa. Yang penting nutrisi tercukupi secara optimal dan insek itu saja. Karena untuk tunas baru tanaman cabai rawit Roket dan Sultan ini bagus sekali. Iya, ini belum diapa-apakan tapi sudah kelihatan, sudah hidup. Untuk perakarannya sudah tumbuh ini. Ngelilir lah bahasa Jawanya itu, ngelilirnya itu cepat. Nanti bisa didekatkan untuk memperlihatkan untuk tunas-tunas, calon tunasnya. Ini yang belum diapa-apakan. Nanti makanya ini kita pakai nutrisi andalan. Ini ada Proton Max. Ini jadi kandungannya udah komplit ya. Ini ada pupuk makro dan juga mikro, ini ada NPK dan dilengkapi minyak ikan. Jadi untuk masa pertumbuhan itu cepat sekali. Iya betul. Terus ini kalau Kapos ini kelebihannya kan ada fosfat, terus fosfat, kalium dan ada magnesiumnya. Jadi untuk fungsi dari magnesium sendiri adalah untuk membantu tanaman dalam proses fotosintesis. Jadi inilah paket yang digunakan formula saat pengocoran masa vegetatif perdana kita. Memang saya publikasikan untuk memotivasi, ayo mari kita bareng-bareng belajar. Iya betul. Supaya kedepannya kita itu lebih optimal untuk perawatan cabai kita. Jadi beda kami memperlihatkan perjuangannya karena kita menanam cabai itu kendalanya macam-macam Pak. Dari awal tanam terus sampai panen itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu butuh proses itu paling enggak 4-5 bulan kita baru menuai hasil. Dan itu juga nanti pas panen itu belum tahu harga bagus atau enggak, laku berapa kita belum tahu. Itu udah resiko kami, tapi kami tetap optimis. Karena selain bertani, saya mau kerja di mana juga repot, mau ngantor aja nggak ada yang nerima. Bercanda ini. Oke sahabat tani, jadi ambil positifnya saja.
Karena juga banyak kan channel-channel lain yang memotivasi, yang memberikan edukasi, gambar-gambar yang menarik. Yang penting itu kita belajar dengan tekad yang sungguh-sungguh, kita dalami dari step paling bawah, menengah, sampai finish itu kita perhatikan dengan secara cermat, Iya, supaya tidak ada hal yang kecewa. Ya, kalau saya Prisma yang penting untuk perawatannya kita dirawat secara maksimal ya. Ibaratnya ini Nyawa peliharaan kita ya, makhluk hidup peliharaan kita. Kalau kita memelihara dengan sungguh-sungguh, dengan kasih ikhlas hati, sayang, kasih sayang, insya Allah nanti hasilnya pasti akan maksimal. membalasnya lah, Iya, betul. akan maksimal. Karena untuk ya seperti itulah lika-liku jadi petani. Iya. Waktu seperti ini, proses pengocoran, penyepraian itu juga butuh proses, juga butuh modal. Iya, betul. Untuk bayar tenaga, untuk Betul. beli obat, beli nutrisi. Jadi tidak semudah melihat gambar di YouTube, lagi Iya. petik pakai merek ini, benih ini, ataupun itu. Ya, harus dilihat mudah-mudahan prosesnya. dilihat juga, dipelajari juga prosesnya. Karena saya takutnya itu petani pemula tergiur dengan video-video yang menarik, langsung kepingin nanem, nanti di tengah perjalanan banyak kendala, ngedon, jadi putus asa. Nah, itu yang saya tidak mau bikin kecewa untuk petani pemula. Kami membuka lebar untuk konsultasi, kami siap memandu sampai panen jika dibutuhkan, itu saja. Karena untuk step-step untuk perawatan cabai ini kami tidak tutup-tutupi, kami buka. Iya, biar tahu semua untuk supaya biar kita sukses. sharing, belajar bersama. Iya. Oke, teman-teman tani cabai mania semua, cukup sekian ngobrol-ngobrol seputar perawatan pada fase vegetatif, yaitu pengocoran pertama bersama Sahabat Tani TV. Semoga menginspirasi buat teman-teman petani semua. Salam sukses, salam petani Indonesia.